Ya, ini sering terjadi di dalam rumah tangga ya. Ada banyak pasien yang bertanya, apakah kemandulan hanya datang dari istri? Tidak. Karena untuk mencapai punya anak itu suami dan istri bertanggung jawab di situ ya. Jadi dua-duanya bertanggung jawab. Jadi kemandulan tidak hanya datang dari istri, bisa saja istrinya normal tapi suaminya yang spermanya berkurang. Kalau istri, kita perlu periksa ke dokter kebidanan, ya. Dengan pemeriksaan ke dokter kebidanan, nanti diperiksa lengkap biasanya, dan kita akan dapat informasi bahwa, oh, istri saya kesimpulannya normal. Oh, istri saya ada penyempitan di tuba. Oh, istri saya ada miom. Oh, istri saya sel telurnya kurang matang. Banyak faktor. Oh, istri saya ada endometriosis. Banyak faktor yang menyebabkan istri terjadi kemandulan. Jadi periksa dulu dokter kebidanan, setelah itu hasilnya baru konsultasi ke dokter seksologi. Suami juga perlu pemeriksaan. Suami biasanya kita lakukan pemeriksaan lab untuk mengetahui spermanya. Cuma memang tidak mudah, karena pemeriksaan-pemeriksaan begini ini kadang-kadang kita juga perlu siap mental. Makanya untuk memeriksakan itu kita perlu bertanya, apakah siap mental? Kadang-kadang kita dapat informasi kondisinya betul-betul nol, ya, atau kurang. Kalau kurang sih tidak apa-apa, kita bisa obati. Tapi kalau nol, sudah tidak ada usaha, ya. Jadi itu juga salah satu faktor. Jadi periksa istri oleh dokter kebidanan, kalau suami ke dokter seksolog saja, ya. Kunci orang bisa disebut mandul adalah kalau pernikahan sudah berjalan 1 tahun dan berhubungan rutin. Jangan 1 tahun begitu nikah, suaminya langsung pergi berangkat perang ke pasukan PBB misalnya. Setelah 1 tahun tidak punya anak, ya wajar. Kalau punya anak malah masalah itu. Gitu kan? Jadi kalau 1 tahun berhubungan rutin suami istri, terus belum punya anak, nah itu sudah masalah. Jangan nunggu 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai 6 tahun, 8 tahun, sampai 18 tahun. Sudah keburu lewat umur, ya, karena perempuan itu ada batasan. Istri kita itu ada batas untuk dia subur. Usia di bawah 40, 41, 42, ya, biasanya sekitar situ. Jadi ada usia kesuburan pada istri. Kemudian kalau pada suami tidak ada masalah selama produksi spermanya masih bagus. Jadi kalau pernikahan sudah usia 1 tahun, tidak punya anak, dan berhubungan rutin, sudah termasuk kemandulan. Bagaimana mengetahui? Nanti itu tadi dengan pemeriksaan-pemeriksaan, ya. Tapi itu dulu. Jadi setiap kita, ya, yang sudah menikah 1 tahun dan belum punya anak, itu sudah perlu dimasukkan dalam kategori kemandulan. Oh, sangat bisa. Sangat bisa, ya. Kita cari tahu dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya istri, hubungi dokter kebidanan. Kemudian kalau suami, kita bisa atasi dengan dokter seksologi, ya. Jadi masing-masing punya job-job, ya. Jadi sehingga insya Allah bisa teratasi, ya. Kemandulan ini macam-macam, ada kriteria-kriterianya. Jadi nanti kita obati sesuai dengan penyebabnya. Kita perlu tahu dulu apa penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya pada istri, sel telurnya kurang matang, kurang besar, oke, nanti diobati. Ataukah ada miom, diobati oleh dokter kebidanan. Kemudian kalau suami misalnya spermanya berkurang atau kurang atau banyak yang tidak sehat, perlu diobati. Ya, perlu diobati. Serius, kalau orang mau punya anak itu harus serius berobat. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau serius, insya Allah cepat teratasi masalah kemandulannya ini, dan insya Allah cepat punya anak. Kalau bapaknya bisa berobat ke dokter seksologi. Dan berapa persen? Tergantung penyebabnya dulu. Setelah kita tahu penyebabnya, baru bisa kita sampaikan sekian persen dan berapa lama pengobatan.